Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membahas bagaimana penggunaan kalkulator ya, terutama para mahasiswa yang ngontrak mata kuliah statistika ya. Jadi kalau pada praktek perkuliahan itu kan bisa manual mengerjakannya dengan rumus, namun perhitungannya agak susah kalau kita mengerjakannya dengan hitungan manual ya, jadi harus pakai alat bantu ya. Nah, alat bantunya bisa kalkulator, bisa laptop ya. Kalau di laptop di Excel pakai SPSS. Nah, namun kalau ujian kan tidak bisa menggunakan laptop ya, harus menggunakan kalkulator ya. Nah, jadi kita akan coba bagaimana penggunaan kalkulator. Mulai dari kalkulator tuh macam-macam ya. Nah, ada yang seperti ini. Nah, abaikan mereknya ya. Ini kalkulator. Ya, ini juga sama. Ya. Nah, kalau ternyata kalkulator itu tidak dimiliki, bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan HP seperti ini. Yang sederhana ini dulu. Ya, kalau yang sederhana ini sekitar harganya 30 ribuan ya. Kalau yang dua data kayak begini, ini sekitar 75.000 ya. Nah, kalau HP ini bisa tergantung ya. Nah, bisa apa gitu tipe jenis HP-nya ya. Gitu. Kalau menggunakan HP tentunya ini harus ke Play Store dulu ya. Nah, ke Play Store dulu ya, seperti ini kita pilih. Nah, di sini kita cari ya, di pencarian kita tuliskan, jadi di pencarian kita tuliskan kalkulator saintifik ya, kita pilih kalkulator saintifik misalnya itu. Nah, jadi di sini banyak ragamnya yang bisa kita pilih supaya mirip ya dengan kalkulator asli. Seperti ini, Bapak pilih yang jenisnya ini ya, kalkulator yang NHA ya, yang NHA. Nah, kalkulator yang NHA ini tinggal klik install saja ya, ditunggu sebentar. Nah, jadi di sini sudah, kita coba buka. Nah, kita pilih on. Nah, ini sama persis ya. Nah, jadi tidak usah beli lagi kalau kalian sudah memiliki HP Android ya, kecuali kalau HP-nya need not gitu ya. Ini sama persis ya, penggunaannya sama ya, penggunaannya sama. Kita akan mencoba penggunaan kalkulator pada data berikut ya. Nah, di sini diketahui data hasil uji coba ISRU ya, misalnya siswa 1 sampai siswa 8. Kemudian ini nomor soalnya ada 4 ya. Di sini sudah ada jumlah-jumlahnya tiap siswa ya, tiap jumlah. Kita akan mengecek sebelum menggunakan kalkulator bagaimana mencari sigma X kuadrat. S itu simpangan baku, dan S kuadrat itu adalah varian. Sebagaimana telah kita ketahui, kalau sigma X itu jumlah ya, berarti di sini sum.
Ini sum kurung buka, pakai Excel dulu ya. Nanti kita cocokkan dengan kalkulator. Nah, ini dari siswa 1 sampai siswa 8. Kemudian ini bisa kita kopikan. Nah, seperti ini supaya center ini kita tengahkan. Kemudian kalau sigma X kuadrat ini menggunakan sum juga. Tapi sumnya pakai SI ya. SI itu sum square, itu artinya jumlah kuadrat. Ini misalnya kita sorot siswa 1 sampai siswa 8, ini 61, ini kita kopikan, atau nanti boleh sekaligus ya. Kalau S itu setangan baku, STDFV ya, standar deviasi. Buka, ini kita coba blok datanya sampai siswa 8 juga tentu. Nah, kalau S kuadrat berarti yang simpangan baku ini kita kuadratkan pangkat seperti itu ya. Bahkan kita coba senterkan, kemudian kita kopikan. Jadi ini kalau menggunakan Excel tidak ada masalah ya kalau pakai Excel, tapi persoalannya bagaimana kalau menggunakan kalkulator. Kita coba sekarang pakai kalkulator asli dulu ya. Jadi nanti kita pakai kalkulator HP. Sekarang kita akan mencoba mengentrikan soal nomor 1 ya. Dari siswa 1 sampai soal siswa 8. Kita akan mengecek berapa sigma X kuadrat, S dan S kuadratnya dengan menggunakan kalkulator seperti ini ya. Ini pakai mode start ya. Nah, jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, jadi start itu ini ya. Jadi untuk mengawalinya pakai tombol 2NDF on ya. Ini kan masih kosong ya. Coba kita pijit 2NDF kemudian on. Nah, jadi di situ muncul tulisan start ya. Nah, kita akan mencoba memasukkan siswa 1 sampai siswa 8, tapi untuk soal nomor 1 saja ya. Jadi 5 2 3 4 1 2 1 1 kita masukkan ke kalkulator ini. Caranya, jadi data yang pertama itu adalah 5. Jadi ini angka 5. Nah, cara memasukkan datanya ya setelah dipijit 5. Nah, ini menggunakan tombol M+. Ya. Jadi kalau M+ ini dipijit, maka otomatis di layarnya berubah jadi 1. Nah, itu ya. Nah, jadi itu baru satu data. Yang keduanya adalah 2, 3, 4 ya. Nah, jadi gini, 2, kemudian ini pijit M+ ya. Pas begitu M+, ini berubah menjadi 2. Kemudian 3, ini 3, kemudian M+, kemudian data berikutnya 4, M+, data berikutnya yang kelima itu 1 ya, 1. Nah, jadi di sini masukkan 1, kemudian ini pas M plusnya itu kan 1 ya, 1 itu data, pas begitu M plus berubah jadi 5, artinya itu data kelima, dan seterusnya. Data keenamnya 2, ini 2. Nah, kalau dipijit M plus ini berubah jadi 6. Nah, gitu ya. Kemudian data ketujuhnya 1, kemudian M+, kemudian 1 M+. Ini jadi 8 data. Nah, itu sudah 8 data. Setelah itu kita akan mencari berapa jumlahnya ya. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya di Excel itu 19 dan sigma X kuadratnya adalah 61. Bagaimana menggunakan kalkulator ini? Nah, kita lihat jumlah itu di sini ada di
tombol kurung tutup tapi sebelah kanan. Jadi ada N, ada sigma X ya. Jadi kalau N itu langsung ya, N-nya ada 8, tapi kalau sigma X-nya harus pakai second. Ini tombol ini. Nah, ini Bapak pijit, kemudian ini sigma X. Ya. Nah, ini yang keluarnya 19 ya. Sama ya, dengan hasil Excel itu 19. Bagaimana sigma X kuadratnya? 61. Nah, di sini mana sigma X kuadratnya? Nah, ini ya. Di tombol XM, tapi sebelah kanan, berarti harus pakai 2NDF, kemudian pijit ini. Nah, berapa hasilnya? 61. Nah, gitu ya. Selanjutnya, simpangan baku yang pertama itu kalau menurut Excel ini 1,506. Nah, di sini ada S itu di tombol RM. Tapi karena si RS itu di tombol M itu adalah di sebelah kiri, maka ini langsung. Nah, ini ya 1,5059 kalau desimalnya 4, tapi kalau 3 desimal ini menjadi 1,506 ya. Ini persis sama gitu. Kuadratnya 2,268. Nah, jadi yang hasil S ini langsung saja ada tombol kuadrat di sini. Ini X kuadrat. Nah, jadi hasilnya 2,2678 ya gitu. Jadi dibulatkan kalau 3 desimal menjadi 2,268 ya. Dari 7 kan naik ya jadi 8. Nah, begitu ya. Jadi untuk jumlah sigma X kuadrat, S dan S kuadrat. Hanya saja di sini tidak bisa sekaligus dua variabel ya, jadi hanya satu. Untuk mencari yang lain sama, berarti kita harus mencari nomor 2 ya. Nomor 2 berarti kita masukkan lagi ya gitu. Nah, hanya saja kalau mau ke nomor berikutnya di kalkulator ini tidak bisa di on-kan begitu saja ya, di nolkan. Misalnya data yang pertamanya nomor 2 itu kan 4 ya. Jadi kalau kita masukkan 4 di sini, kemudian langsung M plus, ini akan 9. Nah, gitu ya. Karena yang tadi si 8-nya, si 8 datanya masih ada. Jadi masih tersimpan gitu ya. Jadi bertumpuk datanya. Nah, sehingga ini harus kita matikan saja ya. Ini matikan dulu. Kemudian nyalakan, aktifkan lagi si startnya karena di sini sudah netral ya. 2NDF, kemudian on. Nah, baru ada. Nah, jadi kalau kita mau memasukkan data yang kedua 4, 4, 3, 1 dan seterusnya. Nah, misalnya ini ya 4. Nah, pas begitu M plus ini berubah jadi 1 ya, jadi awal tadi. Nah, begitu kalau kalkulator yang jenis KS1001 ya. Jadi hanya satu data saja, jadi harus beberapa kali. Nah, sekarang Bapak akan mencoba menggunakan kalkulator tipe lain, yaitu tipe seperti ini ya. Jadi ini menggunakan mode reg ya, mode regnya gitu. Kita coba menggunakan mode kalkulatornya. Nah, dari data ini Bapak akan langsung mencoba memasukkan dua data ya. Tapi dua datanya itu nomor 1 dan kolom jumlah ya, supaya nanti bisa mencari variabel atau nilai korelasi ya, itu supaya sekaligus lah ya. Jadi siswa 1 skor satunya itu 5, jumlahnya 16. Nah, ini yang akan kita masukkan secara sekaligus. Nanti akan kita peroleh sigma X, X kuadrat, S dan S kuadratnya pun itu dua-duanya bisa ya gitu. Nah, cara memasukkan datanya begini ya. Nah, jadi di sini ini kalkulatornya. Nah, ini dalam kondisi normal. Ini harus diaktifkan dulu. Ini pakai mode. Nah, ini pilih reg itu regresi ya. Jadi karena di sini angka 3, maka kita pilih 3. Nah,
Kemudian muncul jenis regresinya, apakah linear, logaritma, eksponen, dan seterusnya. Ini kita menggunakan regresi linear, berarti pilih angka 1. Gitu. Ini angka 1. Nah ini sudah muncul, sudah aktif regresinya. Ya, jadi di situ ada reg. Ya. Nah di sini ada tulisan reg. Nah, bagaimana memasukkan datanya? Nah, tadi 5,16 M+, ya 2,12 M+, dan seterusnya ya. Jadi kolom 1 dan kolom jumlah. Kita coba. Data pertama itu 5. Ya, ini 5. Nah, kemudian koma. Nah, ini koma ya. Ini 5,16. Nah, gitu ya, 5,16. Baru di sini M+. Nah, jadi terlihat di sini N-nya baru 1 ya. Data keduanya 2,12. Jadi 2,12. Nah, lihat kalau di M+ itu langsung 2. Ya. Data ketiganya 3,10. Jadi 3,10. 10 M+. Berikutnya ya, lakukan sampai selesai, sampai terakhir, yaitu 1,6. Datanya yang ke-8 ya. Nah, jadi di sini 1,6, ini baru 7, dan terakhirnya ini 8. Nah, jadi ini sudah. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sigma X. Sigma X-nya 19 ya untuk nomor 1, dan untuk jumlahnya 78. Nah, jadi kita coba di sini untuk data X-nya, di sini pilih shift, kemudian jumlah itu ada di sum di sini ya, nomor 1. Kemudian di sini ada ya. Nah, kalau ingin sigma X berarti angka 2. Angka 2, nah, ini jangan lupa sama dengan ya. Jangan lupa pakai sama dengan. Nah, ini hasilnya 19 ya. Nah, 19 ya. Sigma X-nya sama. Sekarang sigma Y-nya 78. Kita coba ya. Untuk sigma Y-nya 78. Nah, caranya sama seperti tadi. Ini langsung saja. Ini shift, kemudian pilih 1. Nah, di sini baru sigma X, ya, sigma X kuadrat N. Jadi yang Y-nya belum ada. Nah, ini pakai ada panah nih, panah kanan sekali. Nah, ini berubah jadi Y ya. Nah, berarti ini sigma Y-nya angka 2. Angka 2-nya dipilih. Jangan lupa pakai sama dengan. Nah, ini ya. Nah, jadi ini hasilnya sigma Y-nya 78. Begitu ya. Begitu juga untuk sigma X-nya atau sigma Y-nya. Berarti gini, langsung shift 1, pilih 1, kemudian langsung misalnya sigma Y kuadrat lah ya. Nah, yang tidak muncul berarti angka 1 di sini, sigma Y kuadrat ya, angka 1. Kemudian sama dengan. Nah, itu ya. Jadi sigma Y kuadratnya 828. Nah, ini ya. Nah, ini ya sigma. Di sini sigma X ini nomor 1-nya 61. Kemudian untuk jumlahnya 828. Simpangan bakunya kita buktikan, simpangan baku nomor 1 itu adalah 1,506 ya. Nah, jadi di sini untuk simpangan baku tinggal pijit shift, pilihnya pilih 2, jangan pilih 1. Nah, di situ ya. Nah, ini pilih 3 ya untuk simpangan baku sampel, ini simpangan baku populasi. Jadi pilih 3, diikuti dengan tanda sama dengan. Nah, ini nih hasilnya ya, 1,5059. Jadi kalau digunakan 3 desimal menjadi 1,506 ya. Cocok ya untuk nomor 1. Bagaimana kalau ingin jumlahnya? Oh, berarti kalau jumlah kan Y ya, berarti di sini shift, pilih 2. Karena Y-nya di sini belum ada, berarti panah kanan ya. Nah, di sini sudah ganti Y, berarti pilih 3 ya. Kita pilih 3.
Nah, kalau benar ini hasilnya harus 3,1053. Nah, ini belum pakai sama dengan ya. Kita pijit sama dengannya, pas begitu sama dengan ini berubah menjadi 3,1053 ya. Nah, ini sama ya. 3,1053 ini di kalkulator 3,1052 ya gitu. Nah, jadi di situ kalau ingin dikuadratkan ya langsung saja pakai kuadrat gitu ya. Jawabannya kemudian diikuti dengan sama dengan, nah ini ya, jadi 9,6428 ya. 8-nya di situ 5. Jadi kalau 4 desimal 9,6429 ya, sama dengan yang di hasil Excel. Begitu ya penggunaannya. Hanya saja di sini kelebihannya bisa mencari korelasi. Nah, kalau korelasi adanya di VAR juga ya. Caranya gini. Shift 2. Kalau tadi panah kanan sekali itu ada Y, panah sekali lagi. Nah, di sini ada nilai korelasi ya. Korelasinya di sini nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3. Nah, baru sama dengan ya, ini sama dengan. Nah, ini hasilnya untuk nomor 1 itu 0,756 ya. Kita buktikan betul nggak nilai korelasinya 0,756 kalau menggunakan Excel ya. Kita coba saja. Nah, kita buktikan nilai R-nya. Ini nilai korelasinya ya. Di baris terakhir saja. Nah, sini ya. Kurung buka. Perintahnya sama dengan Corel kurung buka, ini di formula bar ya. Sorot si X-nya dari data 5 ini sampai 8. Kemudian pisahkan data itu dengan titik koma ya, titik koma. Kemudian si Y-nya dari siswa 1 sampai siswa 6 dan 8 juga ya. Kemudian di situ pisahkan dengan kurung tutup. Nah, jadi seperti ini ya gitu. Nah, kita enterkan. Nah, ini hasilnya 0,756 sama dengan yang di kalkulator ini tadi. Nah, ini ya 0,756. Nah, begitu ya anak-anakku sekalian. Jadi kalau dengan kalkulator jenis ini, simpangan baku ataupun yang lainnya, ini bisa 2 data secara sekaligus ya. Hanya saja kalau kalkulator ini, kalaupun ini kita matikan ya, nah ini ya, kemudian kita nyalakan ulang, ini datanya tidak terhapus. Misalnya kita memasukkan data 5,9 misalnya. Jadi ini 5,9. Kalau kita masukkan ini datanya, nah ini nambah ya, jadi 9 tadi. Karena data yang pertama sudah 8 gitu. Nah, ini harus hati-hati ya, kita harus menghapus datanya dulu kalau mau ke soal berikutnya. Caranya di sini N-nya 9 ya. Nah, jadi cara menghapus datanya supaya 0, ini shift mode. Nah, ini ada CLR, shift mode. Nah, SCL itu di angka 1. SCL itu artinya start clear. Ini Bapak pilih 1. Nah, ini ada start clear ya. Kemudian diikuti dengan sama dengan, kemudian AC. Nah, itu kita buktikan kalau kita memasukkan tadi data 5,9 ya. Ini pas kita M plus, ini bermula dari 1 lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi kan nambah terus ya. Jadi jangan lupa sekali lagi kalau mau menggunakan kalkulator begini, dicek dulu datanya atau dibersihkan dulu, jangan sampai bertumpuk sehingga jawaban kita jadi salah ya gitu. Ya, demikian anak-anakku sekalian penggunaan kalkulatornya, baik menggunakan kalkulator biasa ataupun dengan HP sama aja ya.
jadi sama saja. Yang sebelum kalau menggunakan HP kan kita sudah mendownload ya. Jadi tinggal kita gunakan saja gitu ya. Nah, si penggunaan HP ini ya. Untuk nomor 1 itu ya, data pertama seperti apa dan jumlah seperti apa, kita akan menggunakan kalkulator ini. Jadi pijit mode sama penggunaannya di sini si regnya belum muncul, kita pijit panah kanan sekali. Nah, di sini reg itu ada di nomor 2 ya. Jadi kita pilih nomor 2. Nah, kemudian kita pilih line. Nah, begitu ini sudah ya, kita masukkan datanya 5, kemudian koma 5,16. Nah, kemudian M plus. Nah, itu baru satu data ya. Lakukan seterusnya sampai yang terakhir ya. Simpangan bakunya berarti sip 2, pilih angka 3 sama dengan, nah ini ya, 1,5059 atau 1,506 kalau 3 desimal sama ya. Nah, kalau ingin tahu S kuadratnya ya ini tinggal dipangkatkan 2 saja. Nah, gitu ya, sama dengan, nah hasilnya 2,2678 ya. Kalau 3 desimal berarti 2,268 ya. Bagaimana Y-nya? Sama, ini sip 2. Nah, di sini berarti sudah Y ya. Ini angka 3. Ini sama dengan, nah ini hasilnya 3,1052. Ini ya, 3,1053. Nah, ini juga sama ya. 3 itu karena 9, ini naik jadi 3. Kuadratnya langsung kuadrat sama dengan, nah ini ya, 9,64285. Nah, ini juga sama ya, 9,649. Begitu juga untuk R-nya di kalkulator sama. Jadi sip 2. Nah, ini panahnya. Nah, sehingga ketemu R itu angka 3. Ini angka 3. Kemudian ikuti sama dengan, nah hasilnya 0,756 ya, sama hasilnya 0,756 ya. Selamat mencoba. Jadi dengan mencoba terus kita akan tangkas ya, akan terampil dalam penggunaan kalkulator ya. Demikian anak-anakku sekalian, ini sebagai bekal kita untuk menggunakan kalkulator, baik kalkulator asli ataupun kalkulatornya dari HP ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan dilancarkan dan sukses ya untuk mengerjakan statistikanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.